Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ada seorang Farisi bernama Nikodemus. Ia dikenal sebagai orang yang patuh pada hukum Taurat. Ia sudah mendengar banyak tentang Yesus dan terkagum-kagum dengan berbagai tanda yang dikerjakannya. Dia sengaja menemui Yesus pada malam hari, mungkin sebab dia takut dilihat orang. Ia menemui Yesus dengan maksud untuk mengenalnya secara lebih dekat, untuk memenuhi keingintahuannya. Sebenarnya Nikodemus tidak hanya terkagum-kagum akan segala tanda yang dilakukan Yesus. Dia melihat bahwa tak mungkin itu bisa dilakukan Yesus kalau Allah sendiri tidak menyertainya. Karena itu Nikodemus katakan kepada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Namun, Yesus ingin agar Nikodemus lebih dari sekedar itu. Nikodemus harus dapat melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah itu kalau tidak dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus menjawab, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Lalu Yesus menjelaskan perihal kelahiran kembali. Yesus menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Nikodemus asing dengan ajaran tersebut dan mulai kebingungan. Dia memang sadar bahwa dia belum masuk ke inti kebenaran tentang kerajaan Allah. Namun, dia hanya memahami agamanya sebatas logika. Yesus menjawab, "Engkau adalah pengajar Israel
dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Dilahirkan dari air dan roh adalah gambaran mengenai pembaptisan. Dengan dibaptis, seseorang dianugerahi Roh Kudus supaya dia menjadi manusia baru. Dia diangkat menjadi anak Allah. Hidupnya dijiwai dengan martabat ilahi dan dosa-dosanya diampuni, baik dosa asal maupun dosa yang dia lakukan secara pribadi. Dengan demikian, ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup bersatu dengan Allah. Tentang Nikodemus, memang tidak ada cerita secara eksplisit bahwa dia akhirnya menjadi murid Yesus. Namun hidup barunya sudah mulai tampak ketika dia membela Yesus di hadapan Sanhedrin, seperti dituliskan dalam Injil Yohanes. Ia bahkan ikut ambil bagian dalam penguburan Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita pun mungkin seperti Nikodemus. Kita mampu menjelaskan perihal siapa Yesus secara terperinci. Namun apa yang kita ketahui itu seringkali hanya lahir dari buku-buku yang dibaca atau dari pengajaran para ahli kitab dan teolog. Kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengannya dan mengenal Yesus secara pribadi. Kita menuntut banyak hal dari Yesus, terutama tanda, bahkan mukjizat dalam setiap pergumulan hidup. Kita perlu dilahirkan kembali. Dalam situasi apapun, kita perlu beriman secara sungguh-sungguh. Bahkan dalam pergumulan hidup sekalipun, barangkali di sana kita pun boleh berjumpa dan mengalami betapa baiknya Tuhan. Kita sudah dibaptis. Mestinya juga sudah dilahirkan dari Roh Kudus. Kita mestinya tidak hanya menjadi orang yang tahu banyak hal mengenai Tuhan, tetapi juga diharapkan mau dihidupi oleh pengetahuan kita mengenai Tuhan itu. Sehingga martabat kita sebagai anak-anak Allah sungguh nyata dan dapat dirasakan oleh orang lain. Mungkin tidak perlu dengan cara-cara yang heroik. Jika untuk menghayati hal seperti itu tidak mungkin kita lakukan. Menjadi anak-anak Allah bisa kita lakukan ketika kita mau ambil bagian dalam kesulitan atau kesusahan orang lain. Mau direpotin dan siap sedia membantu orang yang sedang membutuhkan kita.